Udah bisa kan? Udah Udah, bisa, oke. udah bisa tes SIM loh. Udah ya. Oke, Ah, saya udah, saya sip. saya buka dulu ya. Saya buka dulu ya. Oke, Mas, ya kan? Oke, Saya Kang. buka dulu Oke, ya. Kang. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, terima kasih sudah Waalaikumsalam. hadir di webinar Tangerang Selatan. Eh, ini insya Allah pada semangat ya, walaupun habis tarawih nih. Kita juga baru habis tarawih nih. Iya. Eh, ya, pada semangat. Ya, tujuan acaranya nanti pertama pembukaan dari saya selaku Lead Tangerang Pai dan pengurus Tangerang Pai. Terus habis itu Mas Alman, materi, habis materi kita foto bersama, habis foto bersama, tanya jawab dan diskusi dan diskusi juga. Networking ya, seperti itu. Saya eh, selaku dari tim pengurus Semarang Pai, hanya mudah-mudahan pemateri dan pembicaraan yang dibawakan oleh Kang Salman bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa mendapat ilmunya yang Amin, amin. bermanfaat. Ya, Iya. saya bukakan untuk sesi materi teman-teman dan teman-teman selamat. Terima kasih. Silakan Mas. Kang, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya lebih ke sharing ya. Kan yang saya selamat Restoration Orchestra. Sekarang saya ingin membahas tentang GPU in Linux and containers gitu. Nah, ya, kenapa saya bahas ini utamanya em, dirasa penting ya bagi terutama tim big data mau misalnya data ini data science, data engineer gitu ataupun misalnya paling besarnya big data engineer mengerti gitu misalnya scope GPU baik di Linux sama kontainer itu seperti apa gitu. Nah, bisa dibilang kan GPU computing itu powerful ya dari CPU gitu karena eh, ketika misalnya kita anggap eh, CPU punya 10 core nih misalnya. Misalnya kita ambil contoh misalnya Nvidia GTX 1050 lah ini kan laptop saya ya gitu. Itu kan sekitar punya eh, s- apa 70 kuda shader gitu. Nah, setiap satu kudanya itu saya bisa lebih besar daripada core-nya CPU gitu. Dan emang uh, mungkin pada awalnya kan kita lebih ngerti gaming ya gitu misalnya gaming gimana gitu ataupun misalnya untuk profesional biasanya misalnya arsitek gitu misalnya simulasi rumah seperti itu. Cuman kan sekarang-sekarang bisa kita lihat kebutuhannya lebih wah gitu ya. Seperti contoh ini misalnya computer vision gitu, misalnya pemodelan untuk ngecek misalnya kendaraan, ngecek apakah ada orang atau enggak gitu kan. Jadi tidak nabrak ataupun zaman sekarang misalnya seperti AI lah gitu. Mungkin kan mostly banyaknya kan tinggal pakai ya, gitu. Tinggal misalnya paling gampang itu Google Colab running misalnya setting GPU beres gitu kan. Nggak tahu misalnya harus nyetiknya belah mana nih gitu. Uh, nah ini pengalaman saya gitu uh, akhirnya bisa nyeting beberapa GPU gitu lebih kepada gimana behavior di Linux dan di kontainer seperti itu. Mari sebentar saya agak pilek. Nah, utamanya GPU di Linux ini sebenarnya walaupun misalnya base-nya kebanyakan Debian ya, Debian kayak Fedora, Ubuntu gitu. Cuman emang yang paling sering secara besar gitu untuk disupport itu biasanya Ubuntu gitu. Nah, kenapa bisa dibilang Ubuntu? Karena emang dari Nvidia-nya sendiri misalnya itu lebih banyak kalaupun misalnya kita ngecek ya misalnya
langsung ke website Nvidia-nya, Nvidia developer gitu kan. Itu biasanya paling support dan apa latest lah misalnya ketimbang misalnya kan kalau enterprise biasanya ada pakai itu biasanya kalau sekarang Ubuntu, Rocky gitu ya misalnya. Nah, Rocky Linux tidak belum disupport sih agak agak rumit gitu ya secara instalasi gitu. Ubuntu itu seamless gitu. Nah, apa kebanyakan kan market share-nya Nvidia ya gitu. Market share-nya Nvidia di sini. Nah, nanti semuanya saya bakal ngejelasin cakupannya itu gimana sih misalnya. Kan kalau misalnya kayak di Google Colab misalnya kita pakai A100 gitu ya. Apa itu kan Nvidia GPU khusus data misalnya. Gimana nih misalnya kalau kalian punya misalnya kayak ambil contoh misalnya RTX 1080, nah, bisa dibilang sebenarnya secara driver bakal sama gitu. Mungkin bedanya nanti lebih ke kayak eh, fungsionalitasnya gitu mungkin nanti. Nah ini sebenarnya contoh. Jadi saya udah beberapa dulu pernah apa jadi dan kadang sometimes vendor lock. Nah vendor lock ini yang agak berat gitu. Karena kalau misalnya vendor lock eh sebenarnya dari Nvidia itu kita harus punya license-nya gitu. License untuk dapat driver Nvidia khusus profesional gitu, khusus misalnya enterprise-nya gitu. Nah, apa? Tapi kalau misalnya saya contoh waktu itu Tesla M10 ya itu kan untuk enterprise gitu. Saya ngalin sebenarnya waktu itu apa awalnya nggak kebaca di apa di level VM gitu dan gitu caranya gitu minimalnya emang mostly sih sudah nyoba Linux di Docker, di Kubernetes gitu ya apa paling smooth itu di Ubuntu sih. Nah, jadi nanti utamanya itu kan kalau di Windows paling gampang itu kan kita klik kanan langsung kebaca lah GPU-nya gitu kan misalnya mau setting contoh sebentar. Contoh kan kalau misalnya di Windows tinggal klik kanan Nvidia Control Panel gitu ya. Cuman kalau misalnya di Linux misalnya, nah misalnya kita eh, mostly nggak apa terutama di Ubuntu server gitu nggak bakal seperti ini gitu lebih banyaknya CLI seperti itu. Nah, ya ini berlaku ke semua, mau yang vendor lock tadi, yang misalnya contoh kayak di Google Colab kan ada T40, ada misalnya A100, misalnya yang 40 giga gitu. Nah, itu ataupun saya pernah nyoba paling tinggi itu L40S gitu, yang GPU yang 48 giga apa, per GPU gitu kan itu hampir mostly sama gitu. Ataupun misalnya contoh misalnya kayak di WSL gitu ya misalnya mostly secara instalasi sama. Nah ini urutannya saya apa kasih gitu bahwa basicnya itu pertama kita update dulu ya misalnya update Ubuntu-nya, upgrade juga secara dependensinya. Nah utamanya di sini gitu. Karena dulu sebelum AI masuk sebenarnya Nvidia tidak support si apa si GPU si di Linux gitu kan. Cuman setelah misalnya muncul AI gitu kan, jadi dia uh, lebih akhirnya sharing gitu library-nya. Nah utamanya ada di dua ini gitu, Build Essential sama Nvidia Driver dan Nvidia DKMS gitu. Nah, build essential ini sebenarnya kalau misalnya kalian punya apa Ubuntu, apt install misalnya build essential gitu kan. Itu sebenarnya kayak kalau di Windows itu kayak Visual C++ nya lah kita install dulu lah supaya nggak error gitu. Nah, NVIDIA driver misalnya sama DKMS ini semuanya setelah saya nyoba ya beberapa kali gitu apa ini norm minimal basicnya di Linux itu versi 535 gitu kan. Kalau kalau di Windows misalnya kita contoh ya ini misalnya sistem information.
Nih, driver saya kan 555.99 gitu. Nah, kadang di Linux misalnya belum tentu support sampai sejauh itu gitu dan ya saya udah nyoba di Tesla M10 terus di RTX 6000 yang RAM-nya 24 gitu. Yang 40S yang 48 giga rata-rata sih di 535 nggak masalah gitu. Jadi ini angka yang angkanya semuanya. Angka versi misalnya kalau misalnya kalian download langsung dari NVIDIA driver gitu ya misalnya kan. Misalnya kayak tadi, misalnya itu misalnya kalian mau naikin uh, di up nih, misalnya versinya misalnya ke 555 tuh. Paling harus cek dulu gitu, misalnya dari NVIDIA drivernya misalnya udah dimasukin misalnya yang L40S gitu misalnya. Oh ternyata support gitu, tapi belum tentu misalnya di Linux support gitu. Biasanya di 535 sih sisi amannya gitu ya, secara nanti compute-nya. Nah ini contoh yang dikasih contoh mungkin di kantor saya eh, dulu awalnya dari kita punya satu mesin khusus awalnya nggak kebaca no, di Linux nggak kebaca sekali pas VM gitu jadi hanya kebaca device-nya doang gitu. Nah alhamdulillah yang tadi saya bilang diulik akhirnya nemu rumus ini dan akhirnya kebaca nih total ada 4 GPU dalam satu sorry ada dalam satu VM gitu sama masing-masing 8 giga. Oh, nah ini seperti ini gitu. Nah nanti biasanya kita interaksinya dengan NVIDIA SMI gitu. Jadi untuk ngelihat misalnya resource misalnya ataupun misalnya kalau misalnya kalian buka misalnya Jupyter Notebook misalnya gitu misalnya. Misalnya ya, mau fine tuning misalnya pakai 4 GPU bisa gitu sama ada pola-polanya gitu. Ini baru di level VM-nya supaya tadi kebaca gitu seperti itu. Nah, GPU berperilaku di kontainer atau di Docker nih. Nah, kalau tadi kan sebenarnya kita udah install di level OS gitu dulu si dependency NVIDIA drivernya kan. Si kuda drivernya gitu kan supaya kebaca tadi minimal kita cek langsung dengan NVIDIA SMI bahwa oh semuanya sudah kebaca nih gitu kan. Nah kalau di Docker nanti misalnya kalian punya udah install Docker ada dependensi yang harus kalian install juga namanya NVIDIA Container Toolkit. Nah dari Docker sendiri misalnya selain aman karena dia pun sudah support gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah ada NVIDIA Container Toolkit, nanti misalnya contoh kalian mau running Jupyter bisa baca GPU gitu kan, misalnya gitu. Misalnya kalian punya di rumah ya misalnya basic ya, misalnya yang jadul-jadul juga nggak apa-apa sih. Misalnya kayak saya, misalnya ini laptop GTX 1050 misalnya kan 3 giga lumayan sih misalnya kayak misalnya eh, eh, summary analisis ataupun misalnya tes analisis gitu pakai GPU ataupun misalnya kayak mau data up gitu. Nah ini sebenarnya lebih minimal recommended kenapa saya bilang 20 core 100 giga RAM karena ini lebih ke saya setting di kantor sih ini yang saya setting di kantor ini minimal basic smooth karena kalau udah banyak proses jadi di kantor saya ada satu VM khusus ya buat tim big data misalnya mau nyoba
machine learning, mau misalnya agak fine tuning gitu kan, apa kita setnya segini sih sebenarnya. Apa kenapa RAM-nya digedein juga? Karena kalau misalnya supaya nggak ngehang gitu, terutama kayak misalnya kalian, saya pernah nyoba di mesin ini kan Tesla M10 jadul ya, fine tuning Meta 8 8B kalau nggak salah itu 3 hari sih, apa karena jadulnya gitu. Apa kalau misalnya yang kayak yang baru-baru kayak L40S gitu ya, yang 48 giga itu 3 jam bisa beres gitu nge-fine tuning, apa mungkin dia datanya baru dikit gitu ya, kayak gitu sih. Nah, gimana sih nanti akhirnya kita running eh, GPU di Docker misalnya atau di kontainernya gitu. Nah, ketika Docker running kita bisa nambah argumennya ya. Bisa kalau misalnya sebenarnya kalau udah kita masukin NVIDIA Container Toolkit, dia sebenarnya bakal default runtime-nya NVIDIA gitu. Tapi nggak apa-apa kita specify. Nah, utamanya kita nambah ini argumen ini min GPU all gitu. Jadi nanti ketika misalnya kita running GPU ini bakal terbaca. Ini contoh misalnya ketika coba Dockeran langsung apa Ubuntu Image NVIDIA SMI gitu, Ubuntu yang udah ada driver driver GPU-nya gitu ya, seperti itu. Gitu. Jadi saya banyak banyak banget sih pakai kontainer gitu kan, terutama di sisi Docker gitu. Kalau misalnya mau mau model jadi endpoint gitu kan, misalnya paling cepat itu emang pakai Docker gitu, dan dengan adanya bisa akses GPU ya gitu kayak Jupyter Notebook kayak gitu, itu mudah banget lah gitu seperti itu. Jadi tinggal tambah argumen aja runtime NVIDIA sama minus GPU all gitu. Emang ini dari dari Dockernya pun min CPU all gitu, karena eh, kita nggak bisa set misalnya mau limitnya berapa, nggak bisa set. Jadi ketika misalnya program misalnya satu model running ngambil misalnya contoh kan 15 giga nih, misalnya ngambil misalnya 9 giga, ya udah 9 giga, terus misalnya ketika proses naik ya dia bakal ngabisin full misalnya si Tesla T4-nya kayak gitu sih. Jadi kita nggak bisa set memory limit GPU-nya gitu. Jadi kita hanya bisa set misalnya bahwa kontainer yang mau kita running itu bakal full pakai GPU gitu misalnya, seperti itu. Nah, yang poin ketiga adalah gimana sih eh, GPU behave atau berperilaku di Kubernetes gitu kan. Nah, Kubernetes kan sebenarnya kalau bisa, kalau saya sih biasanya nyebutnya advance-nya Docker ya gitu, apa untuk memudahkannya gitu kan. Kalau tadi kan udah di level bare metal ya, kita udah bisa cek NVIDIA SMA, terus ada container engine kayak Docker, kayak Containerd, dan misalnya orkestrasinya Kubernetes gitu. Nah, utamanya sama gitu, supaya di Kubernetes bisa kebaca, butuh namanya GPU operator gitu. Dari NVIDIA juga udah punya listnya gitu. Nah, si GPU operator sebenarnya hampir sama kayak NVIDIA Container Toolkit tadi gitu. Jadi dia berperan yang menjembatani supaya di level kontainer pun bisa kebaca seperti itu gitu. Bentuknya nanti apa di Kubernetes kalau misalnya di NVIDIA Container Toolkit itu sebenarnya masih ringan gitu. Misalnya kita set kalau misalnya kalian punya kayak Windows Subsystem for Linux misalnya, kita set misalnya si 4 core nggak terlalu berat gitu. Kalau misalnya 2 core aja misalnya masih di set CPU-nya 2 core, ataupun misalnya 4 GB RAM di Docker dengan install NVIDIA Container Toolkit masih nggak terlalu berat gitu. Cuman kan kalau misalnya di Kubernetes ini agak berat ya gitu. Saya biasanya contoh pakai Micro K8s itu juga dari Ubuntu gitu, supaya misalnya kalau lagi butuh cepat gitu kan, lumayannya di situ sih. Emang secara proses banyak gitu
Eh, nah, jadi bisa dua pola juga kalau di Kubernetes gitu. Jadi kalau tadi mah kan di level VM sama di level Docker atau container runtime kita harus install ya gitu. Nah, kalau misalnya dengan GPU operator sebenarnya bisa ya kita nggak usah install gitu. Jadi kontainernya yang baca langsung bahwa oh itu ada device GPU nih gitu. Seperti itu gitu kan. Cuman memang pengalaman saya kadang kalau baca langsung dari kontainer baca ke level host misalnya itu kadang nggak kebaca gitu. Kadang nggak kebaca sih. Jadi saya biasanya kalau misalnya mau running di Kubernetes itu mau misalnya dev ataupun misalnya production biasanya saya di level VM dulu udah kebaca baru di level Docker udah kebaca misalnya apa udah ada container toolkitnya baru misalnya saya install GPU operatornya gitu jadi kontainernya apa kontainer GPU operator dari NVIDIA tinggal baca langsung oh ini udah ada dependensinya seperti itu jadi nggak baca dari apa ini nih NVIDIA Kubernetes Device plugin-nya gitu kan. Jadi dia yang langsung dari kontainer baca nih bahwa oh ini ada di host ini ada GPU kita baca nih untuk drivernya bisa kayak gitu. Jadi ada dua pola gitu. Nah ini minimal recommended gitu. Sebenarnya dari NVIDIA itu emang minimal recommendednya di atas 32 giga RAM sih sebenarnya apa. Karena emang lumayan berat gitu. Banyak prosesnya lumayan ada total apa ya sekitar 16 kontainer running lah itu kalau di Kubernetes itu apa jadi lumayan berat gitu apa biasanya sih emang dan minimalnya gitu ya kalau misalnya udah ada GPU itu ya satu master tiga worker yang biasanya kalau single pun sama sih sama-sama beratnya gitu apalagi kalau udah di Kubernetes native lumayan sama-sama beratnya gitu kan. Nah, sebelum kita jam ke slide 8, ada tambahan juga. Jadi kalau misalnya tadi di Docker kita mau contoh misalnya ya, saya ambil contoh yang tadi. Oke, di Docker misalnya kontainer satu kita mau mengakses GPU gitu ya, misalnya tadi kayak contoh ini. Misalnya Dockeran misalnya kasih nama kontainer satu misalnya ngakses GPU. Misalnya Dockeran kontainer dua ngakses GPU juga nggak masalah gitu. Asal resource-nya masih mencukupi gitu. Gitu apa kayak contoh ini mesin di kantor saya gitu apa nanti jatuhnya dia bakal ngebagi gitu jadi dia bakal satu kesatuan jadi total 32 giga gitu apa itu nanti sebenarnya mainnya di coding gitu sih sebenarnya apa ketika misalnya kita pakai model dari Hugging Face gitu ya misalnya kita sebenarnya bisa set sih mau per device atau misalnya full total jadi satu kesatuan gitu seperti itu. Nah, kalau di Kubernetes, nah untuk isu mau apa untuk kayak tadi ya misalnya konten apa eh, satu kontainer satu GPU bisa diakses beberapa kontainer. Nah, itu agak sulit gitu. Ada perbedaan lah gitu cara cara untuk multi GPU-nya. Kenapa? Karena eh, apa ya bisa dibilang eh, agak pelit sih Nvidia-nya gitu apa agak pelit karena yang disupport itu sebenarnya beberapa gitu hanya tier-tier gede doang ya H100 ini kan GPU RAM-nya itu 80 giga ya gitu apa jadi yang tier-tier gede-gede yang udah multi cluster memang biasanya di data center gitu kalau yang misalnya kita kayak personal nggak bakal bisa disupport gitu jadi kalau misalnya di Kubernetes misalnya kalian mau running misalnya contoh misalnya Jupyter Notebook gitu nah itu teh hanya clock apa satu GPU aja gitu nggak bisa ngeset misalnya kayak tadi di Docker atau kontainer bisa ngeset beberapa jadi satu satu satuan nggak bisa kayak gitu dan sedihnya kalau misalnya di luar dari multi GPU support yang di K8 ya kayak ini contoh-contohnya A100 A100 H200 gitu. Kita anggap kayak saya kemarin contoh hmm, saya udah siapin nih misalnya uh, satu master dua worker ya untuk Kubernetesnya gitu kan apa eh, set saya masing-masing 20 core 100 giga lah apa
Eh, di master nggak ada GPU, tapi di worker 2 ada GPU gitu kan. L40S 48 giga gitu kan. Saya running RAG pakai eh, Meta 8B udah dikuantisasi, running 4 worker ya gitu kan. Running 4 worker itu ngabisin sekitar dari 48 itu 24 gitu kan. Nah, itu kan berarti masih ada space ya 24 giga lagi. Nah, itu kadang kalau misalnya ada kontainer dua misalnya nggak bisa assign lagi, udah kontainer dua itu harus ngesign misalnya ke worker dua gitu. Jadi kan ada ya mungkin bisa dibilangnya nggak kepake ya gitu, nggak kepake, akhirnya lebar lah gitu kan, 24 giga lagi resource nggak kepake gitu kan, makanya akhirnya sih saya balikin lagi ke Docker gitu kan, saya balikin lagi ke kontainer karena supaya bisa beberapa service gitu, jadi ada service buat RAG chatbotnya sama service buat embeddingnya gitu, bisa ngakses satu GPU lah gitu, jadi masing-masing lumayannya gitu sih emang apa apa kalau bisa sih kalau misalnya di Kubernetes lebih baik sih yang udah gede-gede ya gitu. Dan saran dari saya sih, kalau misalnya kalian punya misalnya contoh kayak tadi saya L40S 48 giga, kasih spare lah misalnya beberapa giga, misalnya 5 giga buat dia proses gitu. Jangan misalnya sampai ngelok semua nih misalnya. Misalnya kan yang saya ambil contoh chatbot yang RAG yang saya buat kan satu workernya pakai 8 giga nih misalnya gitu kan. Misalnya saya kayak kali 5 lah misalnya gitu kan supaya 5 kali 5 proses berjalan gitu. Berarti kan 8 kali 5 40 misalnya saya run hanya 3 nih 24 gitu misalnya. Ada space lagi 24 buat nanti proses gitu ketika misalnya udah di hit berbarengan ataupun misalnya seperti itu. Jadi jangan sampai full nanti time out memory sih seperti itu. Oke. Paling dari saya seperti itu sih kurang lebihnya gitu ya, jadi di sisi GPU terutama di Linux ya, mau di level VM, di level Docker apa dan di level Kubernetes, behaviornya seperti itu sih gitu dan sekarang sih emang memudahkan banget terutama kayak di Docker gitu ya, saya running biasanya Jupyter Notebook misalnya ataupun Fast API yang udah ada modelnya kayak gitu, lebih lebih gampang sih. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tanya jawab, alangkah baiknya kita foto bersama dulu ya. Mungkin saya atau Pak email bisa dibuka fotonya untuk dokumen nanti. Ya, izin ya, Mas Ane, izin Mas, open kamera Mas. Kalau Mas Ane, Misalnya bisa open kamera. teknisi kayaknya ya. Karena kalau nggak bisa, kita foto aja ya dari sekarang. Ya, kita foto. Satu, dua, Ya. tiga. Ya, selesai. Nanti kalau Mas Ane open kamera, kita foto lagi. Ya, terima kasih Mas Alman atas pematerinya. Dan terima kasih buat Pak Daniel sudah mendengarkan dan Mas Ane sudah mendengarkan. Oke, nggak apa-apa. Santai. Tidak. Ya, sekarang sesi tanya jawab. Ya, silakan Mas Daniel atau Mas Ane tanya jawab. Boleh diskusi, boleh boleh tanya-tanya. Paling ini sih Mas, soalnya kan sebenarnya kedengaran nggak ya? Halo? Iya, Kedengaran kedengaran. Mas? Kan Oh, Mas kedengaran. Daniel. Sip. Ya, selamat malam. Eh, Dari jadi nama dari mana Mas? saya outdeal di Tangerang, Oh, Wah, arah Tangerang. Parung Panjang, Oh, Parung Panjang. ke Oh, arah iya. Parung Panjang. Udah Iya, kuliah apa kerja? udah kerja sih, cuma kerjanya nggak terlalu berkaitan sama ini, makanya saya penasaran aja.
lebih ke mobile engineer kalau saya selama ini. Oh, oh, mobile engineer. Tapi ke Python juga, Mas. Ya, Python waktu zaman kuliah sih, waktu skripsian Python. Bentar, aku sedikit, Pak. Kerja di daerah mana, Mas? Kerjanya di daerah GPO, di apa? GPO lagi. GOP, GOP. Oh, di Serpong. Ya, Serpong. Silakan, Mas. Tanya, Mas. Kita tanya Ya, santai aja ya, jadi Mas ya. Tidak perlu ya. tegang. Jadi ini karena saya baru dengar juga soal GPU, Kubernetes. Ini berarti use case-nya adalah ngeran kayak LLM ya, salah satunya ya? Atau Iya, gimana? iya betul Mas. Hmm. Eh, Terus ah, selain itu apa lagi, Mas? eh, Sebenarnya sih kalau dengan sekarang bisa banyak kan misalnya eh, computer vision bisa misalnya ataupun misalnya continuous auditing misalnya Akang mau misalnya ini apa kalkulasi kredit customer bisa misalnya pakai GPU juga gitu misalnya untuk misalnya mempercepat proses data kalau datanya banyak gitu apa kadang kan saya ambil contoh misalnya kalau di Python kan paling populer Panda ya Panda untuk Hmm. misalnya eh, apa proses jadi data frame gitu misalnya untuk kalkulasi segala macam gitu kan terus untuk data gede apa ambil contoh aja misalnya 100 juta data pakai Panda itu sekitar 10 menit gitu dan akhirnya kan muncul versi rasnya pakai Polar gitu kan yang bisa dia apa sampai jadi data frame itu kan sekitar misalnya 1 menit 30 detik lah gitu kan gitu dan misalnya kalau datanya banyak lagi gimana nih misalnya kalau misalnya pakai Polar nggak ke handle nah itu sebenarnya bisa kita pemrosesan lagi pakai GPU gitu seperti itu sih jadi emang secara use case sebenarnya bisa banyak sih mas. Oke, Mas. Terus kalau berarti tadi kalau pakai, misalnya saya di rumah punya laptop nganggur gitu, terus ada GPU-nya, tapi minimal 100 giga tadi ya, Mas. Eh, itu kalau misalnya uh, rekomen bisa segala macam mas Hmm. gitu gitu apa eh, saya di rumah punya laptop bekas Lenovo itu dual core 4 thread RAM-nya 12 giga. Saya install Ubuntu server gitu kan. Mungkin saya boleh share screen dikit ya mas apa Hmm. Bentar. Eh, ini sebenarnya ini saya ambil contoh yang dari kantor ya gitu apa hampir sama environmentnya kayak yang di rumah apa cuman emang lebih kecil. Nah biasanya sih bisa kok mas misalnya mau running kayak misalnya basic-basic aja misalnya mau buat Jupyter Notebook bisa kayak gitu. Nggak harus gede kok lah, apa laptop saya pun yang GTX 1050 masih oke sih misalnya yang hanya RAM apa hanya GPU RAM-nya 3 giga gitu nggak masalah sih kecil-kecil nggak apa itu mah kalau misalnya 20 core 100 giga itu kalau misalnya mau segala macam aman lah itu maksudnya gitu sih. Hmm. Oke, Mas. Paling itu sih. Eh, Nextnya mungkin saya coba ngulik-ngulik juga sih. Soalnya ada laptop nganggur, Dell 8 gigaan, mungkin Oh bisa. itu lumayan sih mas apa Iya. buat coba-coba misalnya ya kayak Docker, kayak Ubuntu server gitu ataupun misalnya ada GPU-nya misalnya mau Hmm. mau 512 aja ya Mas misalnya pakai buat eh apa ya kalau nggak salah deh, semantik apa ya waktu itu. Iya, semantik analisis misalnya tentang saya dulu saya pernah nyoba buat misalnya
gimana sih pendapat warga DKI tentang banjir? Misalnya saya ingin misalnya ngelihat responnya, nah itu bisa workloadnya dipindahin ke GPU. Misalnya Hmm. Akang buat script misalnya di Jupyter Notebook bisa kayak gitu. Jika sih banyak banyak opsi sih. Kalau itu kecil sih kalau misalnya kayak ngebuat kayak gitu sih. Ataupun misalnya pakai scikit-learn misalnya kalkulasi kredit misalnya apa di workloadnya ke GPU bisa gitu apa. Kadang dari Nvidia-nya juga eh, punya library sendiri gitu misalnya yang buat gimana caranya mindahin workload dari CPU ke GPU kayak gitu sih. Kalau LLM gimana Mas? Itu pakai NVIDIA atau ada beda lagi? LLM banyaknya pasarnya Nvidia sih mas. Apa? Berarti masuk Iya, ya? iya gitu apa? Saya kan ngebantu klien juga di sisi enterprise. Rata-rata mereka biasanya sih Nvidia ya kayak mungkin kalau bisa kita lihat di Google Colab kan ada eh, T4 gitu ya misalnya ataupun misalnya A100 misalnya gitu. Itu kan sebenarnya Nvidia khusus data center gitu kan kayak apa. Itu memang biasanya sih banyaknya sih Nvidia sih yang Tapi kalau LLM butuh lebih besar mungkin ya Mas. Kayak kalau DeepSeek. hanya kalau yang saya tahu sih kalau misalnya kayak Mas running misalnya sebatas ngobrol misalnya sebenarnya di workload apa di laptop kecil misalnya terutama sebenarnya sih di RAM-nya juga ya gitu misalnya nggak ada GPU bisa-bisa aja gitu cuman emang lemot gitu apa apa jatuhnya dia ngegenerate per tokennya kecil gitu itu sih gitu apa kalau misalnya di GPU sih kayak misalnya contoh Meta yang 8B aja itu hampir sama kayak ChatGPT 3,1 lah yang awal-awal itu kalau misalnya nggak dikompres nggak dikuantisasi itu ngabisin eh 17 giga lah RAM GPU-nya kayak gitu. Cuman kalau udah dikuantisasi dia running minimal itu 7 gigaan gitu. Jadi lumayan lumayan kecil sih ya. Cuman emang I harus see, ada space lagi lah gitu. Jangan sampai out of memory sih GPU-nya itu sih. I see. Oke Mas, thank you, thank you. Oke oke. Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak apa-apa, santai-santai aja. Mas Hmm. Andi mungkin, Mobilenya pakai apa Mas? oh Mas? ya, diskusi aja diskusi. Oh iya, saya pakai iOS, Oh iOS. native, ya Oh Swift. mantep, Saya mah Flutter Mas hybrid. Oh, Flutter. Benar. Laptop, laptop. apa megang Toyota. Apa itu sih? Ya Ada lanjut lagi. yuk, siapa yang Mana? mau tanyakan Hmm. lagi yuk. Kita puas-puas aja ya, mungkin Mas Otniel, mungkin kalau bertanya lagi nggak apa-apa gitu. Karena kita sebenarnya tidak terbatas apa namanya banyak harus kita lihat sebenarnya. Jadi, setelah meeting itu kuat gitu kita dari Iya, saya masih apa? Masih meraba-raba sih nih soal apa namanya? GPU, LLM, Docker. Masih jarang pakai sih. Iya sih, emang itu lebih ke Weekend sisi ya. infra sih, apa infrastruktur engineer lah misalnya gitu, ataupun DevOps gitu, apa kayak di bidang apa ya data science, data engineer, DevOps-nya kan sebenarnya minimalnya data engineer sih Kang. Gitu. Iya. Jadi kadang saya pun harus ngulik sampai sananya agak rumitnya di situ sih. Berarti Mas kerjanya lebih ke data engineer. Saya dua posisi Mas, apa saat Hmm. eh, mobile developer Flutter sama data engineer gitu sih.
Cuman emang sekarang mainly-nya mah data engineer, cuman sebagai tim support sama lead itu di mobile gitu sih. Mangga ada lagi. Yuk, silakan. Ada yang ditanyakan. Mas Ane, ayo dong tanya-tanya. Halo Mas Ane, bisa 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 hidupkan mic-nya Mas. Itu lagi di luar, Mas. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, oh Mbak. Oh, Ya, Mbak. Iya, silakan. Silakan. tadi tuh saya iseng sih sebenarnya belum. Tadi lihat di grup iseng ada webinar ini, ikut Ya, tapi ternyata sepi ya. iya, nggak Ya, apa-apa. agak malam. Iya, karena kalau untuk perkotaan sih. Tapi silakan, Mbak ada boleh boleh perkenalkan mungkin latar belakang. Oke, kalau iya ya, kalau saya sendiri belum bergerak di bidang IT sih, Bang. Oh, Namun udah kerja, mungkin Mbak? Sekarang di mana? Oh, boleh tahu. kerjanya ya buat apa ya, buat makanan gitu sih sebenarnya. Cuman Oh, ini tertarik aja, mungkin untuk skill tambahan gitu. Mungkin bisa ditanyakan mungkin terkait IT, terkait terkait IT-nya bebas sih mungkin. mau tanya karir ataupun pet Ya, IT, nggak ya harus bebas saya. nggak harus materi sih, Pak. Ya, ya, ya. Ya, kita Silakan, kita silakan open Mbak. sih. Silakan Mbak. Silakan Mbak. Supportnya, Mbak. Tadi dari yang awal gitu ya, kan yang biasa saya dengar itu CPU. Ini Mm-mm. baru dengar GPU ini. Itu bedanya apa ya, Bang Sam? Eh, Minimal CPU itu kan kalau paling gampang ya, misalnya kalau Mbak misalnya beli laptop kan pasti misalnya saya ingin misalnya Intel Core i5 misalnya, ataupun misalnya sekarang ada AMD gitu kan misalnya, dan misalnya biasanya secara core ataupun misalnya secara workload nggak bakal seberat kayak GPU gitu kan. Bukan mungkin kayak misalnya Mbak lagi buka Microsoft Word gitu ya misalnya. Nah, itu pasti secara workload masuknya CPU gitu. Tapi kalau misalnya paling gampang lah kayak di HP misalnya, Mbak misalnya mau sorry Mbak, misalnya main Mobile Legend nih misalnya gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya sama apa di level aplikasi itu kan sebenarnya baca ke GPU gitu supaya misalnya Mobile Legends-nya lancar seperti itu sih. Apa emang mau lebih dibedakan secara workload sih Mas. Mbak, sorry sorry. Lebih Hmm. dibedakan secara workload-nya gitu. Mungkin kalau misalnya kayak buka apa ya, buka PowerPoint gitu. Nah, itu biasanya masuknya CPU gitu. Tapi kalau misalnya yang udah berat-berat gitu, animasi kayak gitu, biasanya ataupun eh, minimal kayak film-film sekarang lah misalnya kayak Marvel gitu kan, itu semuanya hasil dari pemrosesan GPU gitu kan. Apa kalau kita lihat kan sebenarnya aktornya mah hanya loncat-loncat aja gitu kan di apa ketika dia setting filmnya gitu kan, tapi kan dengan apa dengan diproses animasinya gini kan jadi filmnya bagus kayak gitu sih. Oke, kalau berarti hubungannya dengan data sehingga harus pakai GPU itu apa, Bang? eh Jatuhnya sebenarnya apa ada limit dalam artian, bentar sorry. Eh, Biasanya gini sih apa kan, contoh ya apa saya pernah nyoba transformasi data, eh 150 juta data, eh pakai proses CPU itu lumayan ya itu end to end
itu beres 1 hari 8 jam gitu. Itu apa lumayan lumayan capek juga itu dengan settingan yang lumayan gede juga ya apa 8 core 128 GB RAM gitu kan untuk pemrosesan di CPU doang gitu kan. Nah di GPU sebenarnya Mas yang Salman mungkin bisa dijelasin Mas PPT-nya Mas, juga Mas. oh, oke. Yang di GPU ini apa kan nggak mungkin ya Mbak kadang klien inginnya cepat gitu. Waduh, nggak mungkin dong misalnya 150 juta data harus nunggu 1 hari dulu misalnya untuk apa misalnya pembuatan keputusan di perusahaan lah gitu. Mm-mm. Nah, makanya datanya diproses pakai GPU gitu. Apa kadang misalnya udah bisa miliaran gitu jatuhnya udah nggak contoh paling gede saya studi kasus buat ke klien itu 0,5 miliar gitu. Mungkin nggak 0,5 miliar data diproses di bawah 1 jam gitu. Kayak gitulah apa kasusnya kadang eh, dari klien kan apa nggak mau harus nunggu 1 hari gitu kan itu. Yang kadang apa datanya juga di workloadnya dimasukin ke GPU gitu. Apa kalau di terutama di bidang big data ya apa apa banyak pola-polanya gitu kan. Bisa pakai Panda, Polar gitu apa ya kayak apa package-nya lagi lah gitu ataupun misalnya kalau udah ke GPU itu kayak DAS gitu apa banyak banyak pilihan sih. Cuman emang biasanya sih lebih ke workload dan butuh efisiennya sih gitu karena emang eh, jatuhnya pak kejar-kejar sih mah gitu karena mungkin kalau datanya hanya 10.000 mah nggak terlalu kerasa ya gitu kan apa ya contoh misalnya kayak di laptop saya ini kan apa bentar 8 core 32 GB RAM ya mungkin pakai CPU masih oke gitu kan cuman kalau udah miliaran ya ngeheng juga gitu kan apa kalau di sisi enterprise kan kadang mereka kan sebenarnya bisa bisa nyiapin mesin yang gede lah gitu apa mesin yang gede yang misalnya gitu yang tadi saya contohin misalnya bisa di set misalnya 20 core 100 GB RAM gitu bagi mereka nggak masalah kalau misalnya bisa nyelesain misalnya di bawah 1 jam ya gitu kan daripada harus nunggu 1 hari gitu kan kayak gitu nah yang kasus-kasus gitunya sih kadang apa ya terutama di dunia IT kadang kenapa eh, apa workloadnya dipindahin dari CPU ke GPU kayak gitu sih. Oke. Kita kalau apa ya, kan saya belum ada pengalaman ya, Mas, untuk pakai yang Jeep. Mbak dari Atau IT atau enggak, saya ya buat makanan, Mas. Oh, Tapi Tekpang, Tekpang. intinya buat makanan. Iya, Tapi buat makanan tuh jurusannya tata boga apa Tekpang. Banyak loh. ini eh, apa ya, mandiri mandiri. oh oke. Oh, tapi mohon maaf nih Mbak Sane, tapi pernah kuliah nggak? Kuliah nggak? Pernah pernah. Oh, di jurusan apa? Tekpang sih. Oh, Tekpang. Ya udah ngomong Tekpang. Tekpangnya di mana? Rahasia. Serius. Tekpangnya di mana, Mbak? Kalau mau santai aja mau santai. Iya, Tekpangnya di mana, Mbak? Aduh. Gak apa-apa, santai kok. Mbak, di Unpad ya? Oke, oke. Ini. Di mana? Ini aku fokus ke pertanyaan dulu lah, Iya, Mas. enggak. Iya, maksud saya. Enggak, ini Tekpang teknologi pangan ya. Oke. Iya benar. Ya udah. Jadi lanjut aja, lanjut aja. Nah, ini mungkin mana tahu ya, mohon maaf nih Mas Salman, Mbak. Ini maksudnya mungkin mudah-mudahan kita yang ngejawabnya bukan ada suatu apa ya, suatu eh,
insight lah gitu untuk Mbak Sane kan. Mas Mm-mm. Bapak kan pangan itu kan juga penting ya, ya Mas ya. Mas Salman ya, Mas Salman ya, Tekpan, penting gitu. teknologi pangan eh ini ya berarti ya apa? Kayak sintesis makanan ya kalau tekpang ya. Iya, tapi ada teknologinya itu sih. Gitu ya. Apa? Ya udah lanjut lah Mas Sane, silakan tanya lah. Kamu intervensi kayaknya. Silakan Pak, tanya Pak. Potong Pak. Enggak. Maksudnya eh, mungkin pertanyaanku basic aja sih, Mas. Karena kan ini masih baru dan untuk apa ya, buat tahu tentang bidang lain aja gitu. Di Oh, di ada apa gitu. Jadi untuk memperluas pengetahuan juga. iya. Ini emang sebenarnya lebih ke sistem ya, gitu apa? eh, Karena dulu pun ya sebelum maksudnya apa sebelum saya masuk ke big data secara keseluruhan gitu kan dan ya istilahnya punya title data engineer gitu kan maksudnya ya dulu saya main di web juga gitu ya web development gitu kan apa terus akhirnya main sekarang apa yang masih apa dipertahanin mobile development gitu kan kayak gitu sih cuman emang ini lebih lebih ke sistem sih Mak, gitu. Iya ya, tapi Jadi, ini kan nah, maksudnya berarti sangat diperlukan sekali untuk iya sih apa sebenarnya skopnya bisa lebar sih Mak, kalau secara data ya gitu bisa aja misalnya eh, contoh saya ambil contoh eh, kayak sekelas NASA Amerika kan dia kadang ambil foto tentang luar angkasa ya Mbak gitu misalnya apa misalnya dengan resolusi yang tinggi lah gitu. Eh, ada apa kalau nggak salah di artikelnya itu dia sampai ngabisin sekitar 10 petabyte itu sekitar 10.000 tera lah gitu hanya untuk satu gambar gitu kan apa dan itu kan pasti dia dari sisi engineer terutama kadang mikirin gimana sih bisa untuk mempercepat misalnya image-nya bisa generate bagus kayak gitu seperti itu sih ama eh, kasus-kasus yang emang ataupun misalnya kayak di biologi sih yang lagi rame kayak misalnya apa genetika gitu ya misalnya itu biasanya nanti dibantu GPU juga misalnya apa apa untuk workloadnya gitu misalnya misalnya untuk genetika untuk misalnya obat baru misalnya kayak kalau di luar negeri kalau nggak salah ada obat baru penyembuh kanker kayak gitu kan ya macam-macam sih mbak open aja sih mbak nggak usah apa misalnya mau tentang karir mau tentang apa bebas sih nggak apa iya oke oke. nah nggak ada lagi. Sebentar, saya mau diskusi ya. Hmm. Jadi kenapa tadi saya nanya Mbak, Mbak tadi nanya Mbak Fane tentang gitu. Saya juga, Iya. saya juga calon dosen sebenarnya. Kalau mau tuh latar belakang saya tuh S1 saya di Universitas Karawang, Universitas dua saya untuk dari ITB. Jadi makanya kenapa saya tadi tanya kampus mana, nggak tahu Hmm. samaan. Saya di kampus ITB karena di ITB itu juga banyak IT berhubungan dengan ilmu lain. Ya termasuk jelas untuk pangan atau eh, Mm-mm. eh, apa kayak sawit, kayak perikanan, aquacultur, kehutanan, itu dikolek dengan ilmu IT. Itu Iya benar-benar. kebanyakan ilmu IT-nya itu eh, lebih banyaknya di kan. Itu bahasa utamanya, pemrograman Python. Yaitu adalah Tangerang itu loh Mbak Raden. Iya iya iya. Kalau untuk mobile, saya tuh kenal loh Mas Amel. Kok Eriko Darmawan Handoyo itu salah satu platform yang terkenal. Halo Mas Amel. Apa? Gak kedengaran tadi Kalau dari eh, kalau Flutter yang terkenal, Flutter yang Pak terkenal. Eriko, Pak Eriko, Oh ya, tahu-tahu Pak ya. Eriko Darmawan Handoyo. Ya, Terus itu kalau terkenal. saya itu juga, ini kita santai aja ya, kita santai aja Mas Salman ya. Ya, ya, maaf. Eh,
kalau di apa namanya eh, kalau kalau Google ya, kalau Google kan ada itu Google itu promotor Google, Google itu kan apa developer expert ya gitu. Ya, gitu. Iya, Itu saya banyak ekspor kenal itu. tuh mas mas Omnya tuh apa namanya kan Siva, Studio Octavarian, terus saya lupa pokoknya ada lah, pokoknya terus Veronica, terus Didik Permana itu orang-orang mobile sih, terutama yang orang-orang mobile. Tapi yang paling paling terkenalnya sih itu sih. Ya sama Eka Firman sama Devi Lopez. Tapi yang kalau yang terkenalnya sih ya itu Eriko Darmawan. Itu dia ada di grup Tangerang Dead mas Mas. Terus kemarin jadi anggota di grup Tangerang Dead. Ya sebenarnya sih sekarang mobile itu juga kebanyakan juga ini ya Mas Oniel ya. Nah, dengan Python itu juga banyak ya. Cuman tuh saya itu habis ada acara Python ID kan, yang di area Kuseno itu dia menggabungkan tuh mobile tuh kayak Flutter dengan Python kan apa gitu ya tuh. Apa sih mau deteksi gitulah ya. Hmm. Jadi soalnya Mas Oniel sama Mas Han ini ya saya ada ceritanya gitu, cerita hubungannya gitu. Itu Mas Oniel, Bang Iya betul. Sane. Tapi kalau kalau Flutter ini ya iOS sama mobile sih Android ya Mas Oniel ya. Iya, iya. Bisa dua-duanya ya. Ya mudah-mudahan tapi kebanyakan sekarang orang-orang mobile, orang-orang web gitu ya, kebanyakan tuh sekarang kebanyakannya tuh ke Python larinya, ke IE larinya. Nggak tahu saya tuh kebanyakan ke IE. Saya tanya sama orang-orang web kan, sekarang saya mau belajar IE tuh, kenapa mau belajar IE? Ya, karena udah dikuasai sama IE gitu. Kemudian Mas Oniel bisa ahli di IE juga gitu kan. Iya. Mobile ya, tapi IE juga gitu. Bahkannya pun juga mudah-mudahan di Tekpang ya. Tekpang itu Mm-mm. bisa bisa ahli Python gitu kan. Karena pangan ini juga sekarang ini ya Mas Alman ya, kalau kita kita ngomong pangan nih, Hmm. itu tuh sangat berpengaruh gitu ya. Karena kayak buat deteksi makanan ya kan dengan ini kalau kita hubungan dengan ke Python ya bahasannya ya. Misalnya Hmm. mendeteksi makanan beracun atau tidak gitu kan kadar kadar makanannya gitu kan dengan menggunakan Python nanti itu beli alatnya bisa Arduino bisa IoT. Tahu ya IoT nggak Pak? Kayak kayak alat kayak gimana ya Mas teman-teman kayak Iya, pokoknya iya. alat lah gitu misalnya Masih. ya untuk mendeteksi tapi bisa pakai pemrograman yang event ini Python ini ternyata Mm-mm. gitu Internet Mbak. of Things gitu ya. Iya. Yes, dan outing itu Tapi Mbak, atau Mbak Syani pernah ngoding atau belum? Oh, iya. Ini masih explore baru. Bisa mau migrasi Mbak. iya sekarang tuh kalau AI kalau Python jujur aja ya maksudnya mau kita urus hubungan tuh bisa ya mau ke tangan bisa mau ke mobile bisa ke laptop iOS oh iya gitu kan bisa sebenarnya. Tuh, jadi jujur aja sih saya kan karena pernah makan pernah di S2 juga ya jadi saya tanya-tanya sekarang tuh kenapa sih kalau penelitian-penelitian itu kebanyakan tuh pakai AI apa eh, apa sih biasanya lebih lebih kebanyakan tinggi ya karena ya penelitian tuh ya kalau udah makin tinggi tingkatnya kan udah kayak sektor nih S2 sektor atau S3 pasti ada Hmm. hubungannya dengan IT gitu kalau nggak IT Hmm. pasti dia belajar Python cobalah mbak cobalah mbak Sate cobalah tanya-tanya sama orang tua S2 atau mungkin yang kalau nggak pakai berhubungan dengan teknologi mungkin dia mungkin ya konvensional tapi nggak tahu teknologinya seperti teknologi program mana apa ya tapi kebanyakan tuh BA tapi Python saya itu aja sih ada yang menanyakan lagi nih mas Oniel kita kuat-kuat aja ya kita diskusi kuat-kuat aja karena ini alhamdulillah meeting ini bisa apa namanya eh, eh, apa sih namanya tuh waktunya bisa panjang gitu. Hmm. Belum ada sih. Tapi ya menarik tadi yang IoT harusnya di pabrik-pabrik pangan kepake banyak automationnya kan. Pabrik atau Hmm. apa lagi.
research, tapi kalau teknologi pangan ke research GPU. GPU itu tapi kalau di dalam Arduino kan nggak mungkin bisa banyak ya, atau gimana konsep Kurang, IoT dan GPU ini? kurang tahu sih kalau di Arduino. eh, saya pernahnya pakai Arduino Arduino Mini sama ESP32 sih. Itu masih CPU sih, kalau kalau sampai GPU belum pernah sih. Ya, Cuman kalau misalnya kayak kalau nggak salah di luar mah udah ada yang misalnya pakai HP gitu diakses ke level GPU-nya sih. Tapi sebenarnya Python kayaknya sih. ya. Iya, Itu Mas, kayak dari aku udah segitu aja mungkin. udah lama Mas jadi iOS native-nya. Udah 8 tahun kali, udah Wih, kelamaan juga. mantap. Nggak kuat dia device-nya kan. Dari kantor kalau device Ah, saya saya Flutter juga pakai MacBook. iMac, pakai iMac yang Oh, M1 di apa dari kantor juga sih, cuman bisa di remote. Mangga ada lagi? Jadi kita santai-santai aja ya, kita santai-santai aja ya. Sebenarnya nggak harus gimana gitu ya. Yang penting harapan saya setelah webinar tadi dilaksanakan dengan Bang Salman, bisa diskusi gitu,